putar kembali saat ada yang mungkin kurang jelas Pak Firman bahasnya ya. Oke, sudah tampil di layar ya, insya Allah kalau di handphone Pak Firman untuk melihat progres layar sudah tampil, insya Allah di kalian pun sudah ya. Oke, judulnya adalah laju reaksi. Oke, laju reaksi. Nah, ini suatu bab yang di dalamnya mirip-mirip kayak termokimia buat Pak Firman ya. Kalau di termokimia pekan lalu kan banyak sekali rumusnya ya. Kita belajar tentang eksoterm, endoterm, kita belajar tentang bagaimana memahami reaksi-reaksi kimia ya. Reaksi kimia ada reaksi pembentukan, pembakaran, juga ada jenis-jenis delta H ya, perubahan entalpi yang berkaitan dengan reaksi-reaksi tadi. Ada delta HF, delta HD, ada delta HC, ada delta H yang lain ya, kita bahas pekan lalu. Kemudian kita belajar juga bagaimana menghitung delta H ya, di mana untuk menghitung delta H kita bisa menggunakan beberapa poin ya. Yang pertama bisa menggunakan kalorimeter, bisa menggunakan hukum Hess ya, bisa menggunakan data delta HF, bisa juga menggunakan data energi ikatan. Nah, itu kita bahas pekan lalu ya, jadi lumayan banyak ya teknik kimia. Nah, sementara laju reaksi ini lebih simpel ya, walaupun di dalamnya ada konsep teori, ada juga konsep hitungan. Oke, kita mulai saja di bagian pertama. Oke, di laju reaksi kita akan bahas 4 bagian ya, jadi ada 4 bagian yang akan dibahas. Yang pertama kita belajar tentang pengertian laju reaksi. Kemudian di bab materi keduanya kita bahas tentang teori tumbukan dan faktor-faktor penentu laju reaksi. Jadi apa saja nih faktor yang bisa mempengaruhi laju reaksi? Oke, kita akan bahas di situ. Dan ada kaitannya tentunya dengan teori tumbukan. Yang ketiga kita akan belajar tentang persamaan laju reaksi. Dan bagian yang keempat kita belajar tentang persamaan laju reaksi terintegrasi. Nah, 3 bagian yang dibahas di atas ini bagian yang dibahas di SMA ya, kurikulum SMA ini hanya membahas 3 bagian ini saja. Oke, sementara di soal-soal PTN itu kadang-kadang ada soal yang tidak ada di 3 bagian ini, masuknya ke bagian yang akhir. Tapi sering nggak muncul bagian yang keempatnya? Sangat jarang sih ya. Kalau boleh Pak Firman persentasekan ya dari soal PTN mungkin 10 tahun terakhir paling hanya muncul 1 kali ya, soal yang persamaan laju reaksi terintegrasi. Jadi yang bagian terakhir ini jarang ya, tetapi karena jarang berarti nggak usah dibahas Pak, jangan, harus tetap dibahas ya, atau harus tetap dipahami. Kita akan bahas juga insya Allah hari ini. Oke, nah kemudian kalau di soal-soal PTN, soal laju reaksi itu muncul berapa soal Pak? Nah munculnya sama kayak termokimia, biasanya munculnya hanya 1 soal ya. Pernah kasus 2 soal, kasus ya, kasus banget, sangat jarang terjadi. Tapi lebih sering munculnya hanya 1 soal ya. Oke, nah 1 soalnya bagian yang mana? Apakah bagian yang pertama, bagian yang kedua, bagian yang ketiga, atau bagian yang keempat? Tidak ada yang bisa menentukan ya. Oke, tapi dari probabilitas yang paling sering keluar tuh bagian yang ketiga, yang persamaan laju reaksi. Ini sering muncul ya. Nah, boleh ini kita pahami lebih dalam ya, karena dia sering muncul. Oke, kita mulai saja. Bagian yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian laju reaksi. Apa sih laju reaksi? Kalau di fisika laju reaksi itu laju lah gitu, kecepatan meter per detik Pak, M per S gitu ya. Di kimia juga sama sih, satuannya M per S, cuma M-nya itu bukan meter ya, tapi molaritas atau konsentrasi. Jadi definisi dari laju reaksi menurut kimia ini, laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi per reaksi itu zat yang kita reaksikan ya, tiap satuan waktu, atau laju bertambahnya konsentrasi produk tiap satuan waktu. Ya, ini cara memahami gampang. Kalau kita mereaksikan sebuah zat, lama-kelamaan zat yang kita reaksikan itu, atau kita sebut dengan reaksi, nah lama-kelamaan zat yang kita reaksikan itu berkurang ya, berkurang, makin lama makin sedikit. Kenapa? Karena dia berubah menjadi produk. Nah, artinya reaksi lama-kelamaan akan berkurang, sementara produk lama-kelamaan akan bertambah. Oke? Nah, jadi bisa dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi reaksi per satuan waktu, atau laju bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Untuk memahaminya, coba kalau Pak Firman ambil sebuah persamaan reaksi nih,
A tambah B menjadi C, ya. A tambah B menjadi C. Nah, ini A tambah B ini adalah preaksi. Sementara C-nya adalah produk atau hasil reaksi. Jadi lama-kelamaan seiring bertambahnya waktu, A sama B ini akan berkurang jumlahnya. Sementara C lama-kelamaan akan bertambah jumlah. Sehingga laju reaksinya bisa dinyatakan dengan rumus seperti ini. Nah, yang bagian yang diwarnai sebelah kiri ini berkurang, ya. Bagian yang sebelah kanan bertambah. Nah, dinyatakan kalau dalam rumus seperti ini. Laju terhadap A-nya adalah minus delta konsentrasi A per delta T. Jadi bacanya gitu ya. Delta konsentrasi A per delta T, ya. Delta konsentrasi A artinya maksudnya kalau di sini artinya berkurang, tunjukkan juga oleh tanda minus. Nah, minus delta konsentrasi itu artinya berkurangnya konsentrasi A per delta T per satuan waktu. Nah, kalau dinyatakan sebagai B, VB itu juga sama seperti VA. Kenapa? Karena fungsi B sebagai preaksi juga nih. Ada di sisi kiri tanda panah, ya. Jadi rumusnya gini, minus delta konsentrasi B per delta T, atau berkurangnya konsentrasi B per waktu atau tiap satuan waktu. Sementara C sebagai produk, maka dia akan bertambah, ya. Nah, ini belum diralat nih, nanti bakal ralat. Ini harusnya plus, ya. Plus delta konsentrasi C per delta T. Ini plus harusnya, ya. Plus delta konsentrasi C per delta T, atau bertambahnya konsentrasi C per satuan waktu. Nah, ini perumusannya. Kalau masuk ke dalam soal gimana, Pak? Nah ini kasih highlight, ya, supaya mudah. Nah, terus ternyata ada hubungan nih antara laju terhadap A, laju terhadap B, dan laju terhadap C. Nah, hubungannya adalah jika masing-masing laju tadi dibagi dengan koefisiennya masing-masing, ya. Jadi VA dibagi A, VB dibagi B, VC dibagi C, maka nilainya akan sama. Nah, atau bisa diartikan seperti ini. Nah, artinya bisa diambil kesimpulan perbandingan laju itu akan sama dengan perbandingan koefisien, ya. Karena nilai A kecil nih, B kecil, dan C kecil adalah koefisien. Oh, berarti Pak, kalau laju suatu zat sudah diketahui, misalkan laju A diketahui, maka laju B bisa dicari dong, Pak? Bisa. Tinggal lihat perbandingan koefisiennya aja. Laju C juga bisa dicari, Pak. Betul. Tinggal dilihat perbandingan koefisiennya saja. Nah, contoh, misalkan ini gambar saja nih, tambahan, ya. Contoh soalnya nanti ada di slide berikutnya, ya. Nah, kalau diperhatikan, ya, ini adalah grafik laju reaksi. Kenapa begini, Pak, gambarnya? Gampang kok kita memahami. Tadi yang namanya preaksi, zat sebelah kiri tanda panah, lama-kelamaan akan berkurang, ya. Jadi awalnya dia punya konsentrasi yang lumayan besar, tapi lama-kelamaan jumlahnya akan berkurang terus sampai ke waktu tertentu yang sudah tidak lagi bertambah atau berkurang, jadi akan flat nanti. Seperti itu, ya. Jumlahnya akan tetap, artinya reaksinya sudah selesai. Sementara produk yang tadinya nggak ada, ya, nilainya, lama-kelamaan akan bertambah terus sampai mencapai titik tertentu dan akhirnya flat atau datar, karena tidak ada produk lagi yang dihasilkan atau bertambah, nilainya akan tetap. Jadi gambarnya akan selalu gini, preaksi akan selalu berkurang, produk akan selalu bertambah seiring berjalannya waktu. Oke, jadi kalau misalkan ada grafik gitu, ya, kayak gini, di sini ditulis A, di sini ditulis B, terus ditanya reaksinya gimana? Gampang. Yang berkurang ini pasti namanya preaksi atau adanya di sisi kiri tanda panah. Yang namanya bertambah atau yang grafiknya bertambah ini adalah produk, dan letaknya ada di sisi kanan tanda panah, ya. Ini pernah muncul nih di salah satu soal SBMPTN, soal UTBK bahkan, soal UTBK 2019, ya. Nah, jadi dia coba bertanya yang mana yang preaksi, yang mana yang produk. Jadi dikasih sebuah gambar, ya, sebuah grafik reaksi, kemudian dari situ ditanya mana preaksinya, mana produknya. Sangat mudah, ya. Reaksi yang jumlahnya berkurang, produk yang jumlahnya bertambah. Oke, siap. Lanjut, ya. Kalau ada pertanyaan langsung bersuara, ya, seperti biasa. Nah, ini contoh soalnya yang tadi. Oke, yang berkaitan dengan jika salah satu zat sudah diketahui lajunya, maka zat yang lain bisa dicari lajunya dengan perbandingan koefisien. Oke. Oke, nah sekarang kalau kita perhatikan di sini ada reaksi, tapi reaksinya belum setara, ya. Kita baca lagi lanjutannya. Bila pada saat tertentu laju pembentukan SO3, laju pembentukan SO2 ada 6
mol per min 1. Itu satuan molaritas ya, jadi M besar bisa ditulis per waktu. Jadi satuan laju dari pembentukan SO2-nya adalah ini 6 molaritas per detik atau per sekon. Yang ditanya adalah laju penguraian atau laju pengurangan gas oksigen. Nah, yang ditanya oksigen ini. Jadi yang diketahui SO2-nya, yang ditanya O2. Nah, untuk mengetahuinya gimana? Nah, reaksinya harus kita setarakan dulu nih. Kenapa? Karena nanti kita bisa bandingkan nih, perbandingan lajunya akan sama dengan perbandingan koefisien. Oke, reaksi belum setara, kita setarain dulu yuk. Kalau udah disetarain jadinya seperti apa? Nah, jadinya seperti ini. Kalau udah disetarain ya, cara nyetaranya gampang. Maksudnya kan kita pernah belajar penyetaraan ya. Oke, kita mulai dari kiri ke kanan kalau penyetaraan itu. Yang disetarakan atom-atom selain H dan O terlebih dahulu. Berarti yang kita setarakan adalah S dulu ya. Karena di sini ada H sama O, ya berarti kan selain H dan O terlebih dahulu. S-nya dulu ya, berapa nih di kiri? Ada 1 ya. Oke, kemudian di kanan S-nya udah berapa nih? 1 juga kan, berarti udah setara Pak S-nya. Nah, habis itu kita samakan, tinggal H sama O bebas ya. H aja dulu deh Pak, H-nya ada 2 di kiri. Di kanan juga sudah ada 2, berarti koefisiennya tetap ya. Berarti O-nya yang kita harus samakan. Di kanan ada 2, tambah 1 ya. Jadi total O di sisi kanan ada 3, di kiri baru ada 2. Nah, supaya setara, ini kita kali 3 per 2 sebenarnya ya. 3 per 2. Nah, kalau 3 per 2 kali 2 kan 3. Karena ada pecahan nih, supaya enak ya dilihatnya, tidak ada pecahan. Boleh merubahnya dengan cara mengalihkan reaksi tersebut dengan penyebutnya. Jadi 3 per 2, berarti semua dikali 2 ya. Maka H2S-nya akan jadi 2 tuh, ya. Terus tadi yang ini kan 3 per 2 ya, dikali 2 jadi 3. Terus ini 1 kali 2 jadi 2. Ini 1 kali 2 juga 2. Oke, sudah setara ya. Oke, nah, reaksinya udah setara nih Pak. Kalau udah setara, kita lihat nih, yang diketahui kan VSO2-nya nih. VSO2-nya diketahui segini nih, 6 mol per liter per sekon ya. Nilai laju dari SO2-nya. Yang ditanya laju dari O2-nya. Nah, kalau pakai logika gini, yang koefisiennya 2 kan 6 nih. 2 ke 6 itu kan dikali 3 ya. Maka nilai O2-nya berapa lajunya? Tinggal lihat kan koefisiennya beda nih, berarti lajunya pasti bukan 6 ya. Nah, caranya tadi 2 ke 6 kali 3 ya, 3-nya dikali 3 aja. Jadi berapa? 9. Atau dengan rumus perbandingan koefisien tinggal 3 per 2, 3 per 2 kali lajunya yang diketahui 6. 3 per 2 kali 6 sama dengan 9 mol per liter per detik. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi untuk nomor 1 ini jawabannya adalah B ya. Nah, Pak, kalau kita ganti pertanyaannya dong, Pak Firman mau ganti, bukan yang ditanya bukan laju penguraian gas oksigen, tapi yang ditanya adalah laju pengurangan gas H2S. Kalau ditanya laju pengurangan gas H2S, jawabannya berapa? 6 ya Kak. Tetap sama ya, tetap si SO2-nya. Berapa jawabannya? 6 bukan Pak. Tadi ada yang berusaha tuh, jawabannya benar 6 ya. Kenapa 6? Karena koefisiennya sama Pak sama SO2. Kalau koefisiennya 2, koefisiennya sama, ya berarti lajunya juga akan sama ya. Karena perbandingan laju tadi sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kalau yang ditanya adalah V-nya siapa? H2S ya tadi ya. Oke. Kalau ditanya VH2S-nya, berarti kita tinggal mainin koefisiennya jadi 2 per 2 ya, per 2. Yang diketahui kan tetap 2 kali 6. Jawabannya tetap 6 ya. 0 liter 1 sekon. Oke, terima kasih. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada boleh bersuara, kalau enggak Pak Pura lanjutkan ke slide berikutnya. Ini contoh soal yang kedua. Oke. Penguraian hidrogen peroksida dalam air terjadi sesuai reaksi ini, ya. Oke. Nah, terus ada kalimat dari 100 ml larutan H2O2 pada saat tertentu teramati laju pembentukan gas O2-nya adalah 4,88 ml per detik ya.
Jadi yang diketahui adalah ini nih O2-nya. Ya, V-nya 4,88 ml per detik pada kondisi di mana 1 mol gas N2 nih ada kondisi gas yang lain ya, sebagai pembanding adalah 24,4 liter. Nah, ini kita bisa pakai nih sebagai pembanding untuk menentukan sebenarnya laju O2-nya berapa sih. Karena kan satuan laju tadi apa? Molaritas per sekon ya. Mol per liter per sekon. Nah, ini belum mol nih, masih mililiter. Artinya kita cari molnya dulu nanti. Caranya gimana? Nah, di sini udah ketahui 1 mol itu setara dengan 24,4 liter. Berarti kalau 4,88 ml itu berapa mol? Berarti tinggal dibagi saja nih 4,88-nya dengan 24,4. Nah, nilainya berapa? Bahasannya ada di samping. Kita bahas ya. Jadi kita akan mencari mol O2-nya dulu ya. Nah, cari mol O2-nya dulu. Caranya 4,48 ml ini kita rubah dulu ke liter ya. Oke, jadinya seperti ini. Oke, kemudian terus untuk mendapatkan mol O2-nya kita pakai pembanding N2-nya ya. Nah, kita bisa pakai rumus ini. Mol per volume dari gas yang pertama sama dengan mol per volume gas yang mol O2 dibagi ini kita rubah ke liter segini 0,0488 sama dengan pembandingnya ini ya. 1 mol itu 24,4 liter. Sehingga mol O2-nya dapat segini ya. Tinggal kali silang aja ya. Insyaallah paham ya. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 4 mol. Nah, itu baru molnya si O2. Nah, yang kita butuh atau yang ditanya adalah laju penguraian H2O2. Nah, ya. Yang ditanya ini ya. Tadi Pak Firman bilang perbandingan laju sama dengan perbandingan koefisien ya. Nah, untuk ini kita lihat perbandingan molnya aja dulu ya. Karena lajunya nanti kita hitung di akhir. Karena kita baru dapat mol. Reaksi juga berlaku perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kalau ininya 2 kali 10 pangkat minus 4 mol, maka H2O2-nya berapa? Ya, logika sederhana. Koefisiennya yang H2O2 2 kalinya ya. Karena ini 2, ini O2-nya 1. Berarti molnya 2 kali ini. Nah, mol H2O2-nya 2 kali mol O2. 4 kali 10 pangkat minus 4. Nah, molnya udah dapat, yang ditanya laju. Nah, tadi laju itu rumusnya adalah konsentrasi per waktu ya, konsentrasi per waktu. Nah, ini ya. Konsentrasi. Nah, ini baru mol ya. Gimana mendapatkan konsentrasi dari mol? Nah, konsentrasi adanya kurung buka kurung tutup. Ini rumusnya tinggal mol dibagi dengan volume larutan. Volume larutannya ada di sini di soal 100 ml. Di mol per volume. Volumenya harus dalam satuan liter ya. Jadi 4 kali 10 pangkat minus 4 dibagi 0,1. Jadi dapatnya 4 kali 10 pangkat minus 3 molar. Sehingga rumus lajunya nanti tinggal laju berkurangnya konsentrasi H2O2 ini tadi kita dapat ya per waktu. Nah, waktunya ada di soal tuh ya. Udah ada sih, dari soal udah ketahuan per sekon kan. Nah, jadi nilainya akan sama dengan konsentrasinya tadi ya. Nah, dibagi dengan 1 sekon. Karena di sini ditulisnya per sekon. Jadi dapatnya 4 kali 10 pangkat minus 3 molaritas per sekon. Jadi jawabannya adalah C ya. Sip. Bisa dipahami di sini? Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jadi kuncinya kita harus cari laju atau mol dari satu zat yang sudah ada datanya, ternyata ini adanya O2. Nah, molnya udah dapat, maka mol H2O2-nya bisa dicari. Molnya sudah diketahui, tinggal dicari molaritasnya. Mol tinggal dibagi volume, volumenya dirubah dulu ke liter ya. Dapat molaritas, maka lajunya tinggal molaritas per waktu. Nah, waktunya di sini udah ditulis per sekon, artinya per 1 detik ya. Jadi jawabannya adalah oke, sip. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh bersuara. Kalau misalkan tidak, kita lanjut ke slide berikutnya. Berikutnya kita akan bahas tentang bagian teori tumbukan dan faktor-faktor penentu laju reaksi. Oke, apa sih teori tumbukan itu? Kita akan bahas di sini. Reaksi kimia itu terjadi karena adanya tumbukan. Jadi kalau terjadi reaksi itu artinya ada tabrakan atau ada tumbukan antara molekul-molekul reaksi. Nah, reaksi kimia terjadi karena adanya tumbukan, tapi tidak semua tumbukan. Tumbukannya harus tumbukan yang efektif.
antara partikel-partikel zat yang bereaksi. Nah, syarat agar tumbuh dapat menghasilkan tumbukan yang efektif atau reaksi yang efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, spesies yang bertumbukan atau reaksinya tersebut harus memiliki energi yang cukup besar untuk melampaui energi aktivasi. Apa sih energi aktivasi? Kita akan bahas nanti di gambar yang ada di slide berikutnya. Dan selain dia memiliki energi yang cukup besar untuk bisa melampaui si energi aktivasi itu, dia harus punya arah. Jadi bergeraknya harus punya arah atau orientasi tumbukan yang tepat. Jadi harus tepat tuh tabrakannya atau tumbukannya. Nggak boleh melenceng ya. Karena kalau melenceng ya tidak terjadi reaksi. Ya. Harus pas. Oke? Harus tepat. Kita gambarin. Nah, ini gambarnya ada di sini ternyata ya. Nah, yang disebut dengan energi aktivasi itu ini, tanda EA ya, itu sih dari energi aktivasi. Kalau ada dua reaksi mau melakukan sebuah reaksi di mana grafiknya seperti ini, maka reaksi tersebut harus punya energi yang cukup besar untuk bisa melampaui energi aktivasi. Kenapa? Karena yang namanya bereaksi itu mulai dari sini bergerak sampai ke produk di bawah sini. Nah, kalau energinya sedikit, tidak bisa melampaui energi aktivasi, maka dia sudah mulai naik, nggak kuat, dia turun lagi. Maka reaksinya tidak akan berubah jadi produk, atau reaksinya tidak terjadi. Tapi kalau energinya cukup, ya bisa, maka dia bisa melampaui energi aktivasi, sehingga kalau sudah melampaui energi aktivasi, maka dia akan lebih mudah untuk membentuk produk. Nah, ibaratnya kalau kalian mau berangkat dari tempat ini ke tempat ini, nah kemudian untuk berangkat itu kalian harus mendaki sampai ke minimal sampai ke puncak ya, atau lewat sedikit dari puncak deh. Gitu. Kenapa harus minimal punya energi sampai puncak lewat sedikit? Karena kalau sudah lewatin puncak, daerahnya udah turunan ya. Nah, kalau turunan kan istilahnya gampang ya, tinggal nyerosot aja sampai ke produk. Tapi kalau energinya nggak sampai ke puncak, nggak cukup besar, baru sampai ke ujung ini, habis, maka dia turun lagi kan, akan balik lagi ke reaksi. Nah, itu tadi syarat reaksi bisa terjadi, atau reaksi bisa terjadi. Ada dua, spesies yang bertumbukan harus memiliki energi yang cukup besar untuk melampaui energi aktivasi, dan bagian berikutnya bisa harus punya arah atau orientasi tumbukan yang tepat. Nah, berkaitan dengan arah atau orientasi tumbukan yang tepat, kita dengan gambar seperti ini. Ya, gambarnya nih. Ya. Nah, di sini ada dua gambar yang perlu kalian pahami. Ini dari dua gambar ini ya menggambarkan reaksi antara NOCl ya, NO2Cl dengan Cl. Jadi ada NO2Cl yang mau bereaksi dengan atom Cl. Nah, kalau di gambar yang atas, atom Cl yang dari luar itu dia bertumbukan dengan atom O, ya, bertumbukan dengan atom O, kayak gitu ya. Tapi ternyata setelah bertumbukan dia tidak berikatan atau membentuk produk yang baru, tapi dia lepas lagi tuh. Nah, artinya di gambar yang atas tidak terjadi reaksi. Kenapa? Karena tumbukannya kurang efektif. Apa yang menyebabkan kurang efektif? Karena arah tumbukannya tidak tepat. Jadi yang menumbuknya itu bukan yang harusnya, ya. Jadi Cl di sini harusnya nggak ketemu O ya, tapi harusnya sesuai dengan gambar yang di bawah nih kita perhatikan. Nah, harusnya Cl itu bertumbukan dengan Cl lagi nih di sini, ya di NO2Cl ini dia bertumbukan dengan atom Cl. Begitu bertumbukan, nah, arah yang tepat ya, maka Cl yang ada di sini nih yang tadinya terikat dengan NO2, nah setelah bertumbukan dia akan lepas tuh, membentuk produk baru ya. Jadi adanya hanya NO2 saja ya. Dengan Cl-nya akan terikat dengan yang kanan jadi Cl2. Nah, gambar yang bawah itu menunjukkan bahwa proses terjadinya reaksi itu berkaitan dengan arah tumbukan yang tepat ya. Bisa dipahami dari sini ya. Jadi kalau ditanya suatu reaksi bisa terjadi berkaitan dengan teori tumbukan, syaratnya apa? Syaratnya ada dua. Yang pertama, harus punya energi yang cukup besar untuk melampaui energi aktivasi. Syarat kedua, reaksinya harus bertumbukan dengan arah yang tepat ya, sehingga terjadi reaksi. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Oke, ini ada sumbernya. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga nih ya. Bagian yang ketiga adalah faktor-faktor penentu laju reaksi.
Ya, sebenarnya nggak bagian ketiga sih, bagian kedua tadi ya, karena duanya tadi kan teori tumbukan dan faktor-faktor penentu laju reaksi. Ini masih bagian kedua. Ya. Ada 6 faktor yang mempengaruhi laju reaksi atau yang menentukan reaksi tersebut berlangsung lambat atau cepat. Ya. Apa saja? Yang pertama adalah temperatur atau T. Ya. Semakin besar, ini salah tulis ya. Oke, harusnya semakin besar suhu ya. Semakin besar suhu dari reaksi tersebut, maka reaksi semakin cepat berlangsung. Jadi makin tinggi temperaturnya, reaksi akan semakin cepat berlangsung. Nah ini kebalik nih ya, konsentrasi sama temperatur posisinya kebalik. Nanti Pak Firman ralat ya. Nah untuk konsentrasi, teorinya yang atas. Semakin besar konsentrasi reaksinya juga semakin besar. Tapi sama ya konteksnya. Makin besar konsentrasi, makin besar temperatur, maka reaksinya berlangsung lebih cepat atau laju reaksinya lebih besar. Terus faktor yang ketiga adalah faktor luas permukaan ya. Faktor luas permukaan ini berkaitan dengan bentuk zat padat ya. Kalau kita punya zat padat ya, itu bentuk dari zat padat tuh macam-macam ya. Bisa bentuk zat padat itu bubuk ya, bubuk kecil banget bentuknya, halus ya. Bisa juga bentuknya butiran ya, butiran, granul gitu. Bisa juga bentuknya kepingan, gede-gede lagi ya. Bisa juga bentuknya bongkahan yang masih gede-gede. Maka akan berbeda tuh laju reaksinya kalau kita pakai yang bentuknya serbuk, kita pakai yang bentuknya butiran, kita pakai yang bentuknya bongkahan, kita pakai yang bentuknya kepingan tadi ya, berbeda. Nah, terus yang mana yang luas permukaannya paling besar Pak dari 4 bentuk yang Pak Firman sebutkan tadi? Ada serbuk ya, ada apa aja tadi Pak Firman sebutin? Ada yang namanya serbuk ya, ada yang namanya serbuk atau bubuk ya. Ada yang namanya serbuk. Kemudian ada yang namanya butiran. Ada yang namanya kepingan. Dan ada yang namanya bongkahan. Bongkahan. Yang mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah ini. Loh, nggak salah Pak. Serbuk kan ukurannya kecil. Kok dia luas permukaannya lebih besar sih dibanding butiran? Dibanding kepingan lebih baik bongkahan. Harusnya bongkahan dong yang luas permukaannya besar. Nah kita ngebayanginnya jangan sebutir gitu ya dibandingin sama satu bongkah. Jangan. Kita harus membandingkannya dengan massa yang sama ya. Coba. Pernah lihat gula kotak kan? Gula yang bentuknya kotak. Kalau kita ke restoran atau misalkan di pesawat lah kadang-kadang gitu ya. Ada beberapa yang pada saat kita minta gula, kita nggak dikasih gula yang bentuknya serbuk tuh. Kita dikasih gula yang bentuknya kayak permen, kotak-kotak kayak gitu ya. Sekarang ambil 2 gula kotak tadi, yang satu biarkan kotak, kita anggap itu bentuknya bongkahan ya, karena masih besar. Dan yang satu kita hancurin. Kita hancurin ya, pelan-pelan gitu, sampai jadi butiran lah gitu ya. Nah kemudian kita peperin, kalau bahasa Betawinya dipeperin. Jadi si butirannya itu kita peperin di atas meja atau permukaan yang datar. Ya kan tadinya awalnya bentuknya sama-sama kepingan ya. Berarti kan masanya sama. Nah sekarang Pak Firman mau tanya, setelah jadi berbeda tuh, yang satu masih dalam bentuk gula kotak, yang satu sudah dihancurkan jadi butiran, yang mana yang luas permukaannya lebih besar? Kalau kita udah hancurin jadi butiran terus kita peperin jadi lebar banget ya. Oh bisa jadi 1 piring gede itu ya ukurannya ya. Karena begitu diperkecil ukuran dari si gulanya tadi, maka luas permukaannya menjadi lebih besar ya. Artinya makin kecil ukuran zat padat itu dengan jumlah massa yang sama, luas permukaannya akan lebih besar. Nah, jadi semakin besar luas permukaan, semakin besar luas permukaan, atau di sini ada keterangan semakin kecil ukuran partikelnya tuh ya, gitu ya. Maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Nah, ini terbukti coba. Kalau kalian punya gula kotak dan gula yang 2 gula kotak, yang satu biarkan kotak, yang satu sudah dihancurin tadi. Nah, kedua gula yang bentuknya berbeda tadi kalian larutkan ke dalam 2 teh panas ya. 2 gelas yang berisi teh panas. Kemudian kalian aduk. Lebih cepat larut kan yang butiran kan, yang sudah diperkecil ya. Kenapa tuh lebih cepat larut? Karena begitu dia udah lebih kecil bentuknya, maka dia lebih mudah berinteraksi sama air tehnya tadi kan, sehingga lebih cepat larut.
Kalau yang masih gula kotak kan tuh larutnya bagian luar dulu, lambat ya proses pelarutannya. Kenapa? Karena dia bertahap, yang dilarutkan hanya bagian yang luarnya dulu. Sementara kalau udah jadi butiran semuanya langsung larut ya, cepat. Itu terbukti bahwa oh berarti dia lebih cepat reaksinya. Kenapa? Karena luas permukaannya lebih besar. Paham ya? Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke, kita lanjut ke poin yang keempat. Apa saja yang mempengaruhi laju reaksi? Nah, yang keempat adalah volume ya. Volume yang lebih besar mengakibatkan reaksi berlangsung lebih lambat. Nah, volume di sini maksudnya volume sistem. Jadi kalau orang melakukan sebuah reaksi dalam ruang tertutup yang ukurannya 1 liter dengan ruang tertutup yang ukurannya 10 liter, maka yang dalam 1 liter itu akan lebih cepat bereaksi. Kenapa? Karena kalau dia lebih kecil ukurannya, lebih gampang bukan ya ukuran volume, jadi jaraknya jauh-jauh ya, jaraknya jauh-jauh sehingga lebih sulit untuk terjadinya tumbukan. Maka volume yang lebih besar mengakibatkan reaksi berlangsung lebih lama. Kelima nih tekanan. Nah, tekanan ini berbanding terbalik dengan volume ya. Oke, jadi dalam konteks gas ya, tekanan selalu berbanding terbalik dengan volume. Kalau kalian punya pompa angin, coba pompa angin ya. Nah, pada saat kalian angkat tuh pompanya kan volumenya bertambah ya. Tekanannya berkurang kan? Ya, pada saat kalian tekan pompanya, tekanannya bertambah kan? Tapi volumenya menjadi berkurang ya, karena makin kecil tuh ukuran volume dari ruangan tempat si pompa itu ditekan ya. Jadi tekanan berbanding terbalik dengan volume, otomatis tinggal dibalik saja ya konsep. Jadi semakin besar tekanan, reaksi akan berlangsung lebih cepat. Oke, suara Pangeran masih terdengar jelas atau putus-putus? Jelas, Pak. Halo? Putus-putus Jelas, Pak. Oh jelas, oke, alhamdulillah ya. Oke, siap, kita lanjut ya. Oke, karena Jakarta sedang hujan deras. Ya, di mana-mana banyak genangan air dan kemungkinan jaringan sedikit terganggu ya. Oke, semangat. Oke, faktor yang keenam, faktor yang terakhir, jangan dikira faktor yang terakhir ini berarti yang paling diabaikan. Jangan ya, ini sering banget keluar nih. Nah, ada satu faktor terakhir yang dapat mempengaruhi laju reaksi, namanya katalis atau disebut juga dengan katalisator. Nah, katalis adalah zat yang ditambahkan ke dalam sebuah reaksi. Jadi sebenarnya dia bukan reaksi, cuma ditambahin aja, tapi fungsi zat tersebut bisa mempercepat laju reaksi. Oke, kenapa bisa mempercepat laju reaksi? Nah, Pak kasih note-nya di sini. Kadang-kadang suka ada pertanyaan tuh berkaitan dengan kenapa sih katalis itu bisa mempercepat laju reaksi. Di sini tidak pakai dengan perjelasian atau di slide ini nggak ada. Nah, katalis bisa mempengaruhi laju reaksi. Kenapa? Ya, karena dia dapat mengubah mekanisme reaksi. Jadi mekanisme reaksinya dirubah ya, menjadi lebih banyak tahapannya. Jadi maksudnya kalau tadinya reaksinya berlangsungnya hanya 1 tahap, jadi 2 tahap atau 3 tahap. Yang tadinya hanya 2 tahap dibikin jadi 3 tahap atau 4 tahap. Nah, kenapa harus dibuat lebih banyak, Pak? Nah, karena tujuannya berikutnya ini nih, fungsi dari laju reaksi. Dia dapat menurunkan energi aktivasi. Nah, tadi kita udah bahas tentang EA ya, atau energi aktivasi itu yang ada puncak, terus harus dilewatin, habis itu nanti turun lagi ya, tadi ada ya. Nah, EA itu bisa diturunin tuh, puncaknya, tingginya bisa diturunin. Nah, cara menurunkan EA itu adalah dengan menambahkan katalis. Oh, berarti kalau EA-nya turun, Pak, puncaknya turun, jadi lebih gampang dong melewati puncaknya ya. Lebih sedikit energi yang dibutuhkan untuk bisa mencapai puncak atau melewati puncak sehingga bisa menghasilkan produk. Nah, sekarang mengapa sih Pak katalis bisa mengubah kenapa sih katalis bisa menurunkan EA? Nah, tadi kan di sini fungsi katalis dia mengubah mekanisme reaksi menjadi lebih banyak tahapannya ya. Oke, Pak Ful mau ilustrasikan kayak gini. Kalian pernah naik tangga tentunya ya. Misalkan di sekolah misalkan ada lantai 1, 2, 3 dan seterusnya. Misalkan kalian dari lantai 1 mau ke lantai 2 lewat tangga kan?
Nah, biasanya ukuran satu lantai itu kurang lebih 4 meter lah ya, kurang lebih 3-4 meter lah sekitar itu tingginya ya, atau bisa lebih. Nah, biasanya di situ kan ada banyak sekali anak tangga ya, bisa ada 20 ya, 20 bahkan bisa lebih anak tangganya. Nah, sekarang dengan anak tangga yang normal, kalian kan bisa mudah ya naik satu anak tangga, satu anak tangga. Kenapa mudah? Karena ukuran anak tangga itu kecil-kecil, ya paling cuma 20 cm atau 25 cm lah ya ukuran anak tangganya. Berarti untuk sampai ke lantai 2 kalian harus melalui berapa tahap? Ada mungkin 20 tahap, ada 20 tahap, banyak ya. Nah, sekarang Pak Firman tanya, sekarang kalau tangga di sekolah itu yang dari lantai 1 ke lantai 2, tahapannya atau anak tangganya dibikin lebih sedikit. Dibikin jadi 4 anak tangga aja deh. Lebih gampang naiknya atau lebih susah naiknya? Lebih susah kan? Kenapa? Wah, karena harus ngangkat kaki tinggi-tinggi ya, supaya bisa naik ya. Nah, dari sini terbukti bahwa, oh kalau dibuat lebih banyak anak tangganya, lebih mudah untuk sampai ke lantai 2. Energi yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit kan? Ketimbang kalau tahapannya atau anak tangganya dibuat lebih banyak. Oh, itulah alasannya si katalis bisa menurunkan energi aktivasi karena tahapan reaksinya dibuat jadi lebih banyak. Anak tangganya dibuat lebih banyak sehingga energi yang dibutuhkan untuk sampai ke puncak atau sampai ke produknya menjadi lebih sedikit. Bisa dipahami ya? Ya, dari kata ada pertanyaan yang berkaitan dengan fungsi katalis tadi. Oke, siap. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau belum, kita lanjut ke slide berikutnya. Semangat. Oke, kita masuk ke grafik tingkat energi. Nah, tadi ini adalah grafik tingkat energi yang menggambarkan tentang fungsi katalis. Nah, di sini ada reaktan atau pereaksi, di sini ada produk. Nah, tanda panah ini disebut dengan energi aktivasi tadi ya. Nah, di sini ada dua gambar nih, ada gambar yang tinggi energi aktivasinya nih, yang paling tinggi yang warnanya biru, dan ada gambar yang bawah nih yang kecil. Nah, di sini sebenarnya reaksi yang terjadi sama kan dari reaktan jadi produk. Cuma dia bisa melalui jalur yang atas, bisa juga melalui jalur yang bawah. Nah, jalur yang atas itu reaksi yang tanpa menggunakan katalis. Sementara grafik yang bawah nih, yang lebih kecil, itu adalah grafik yang menggunakan katalis. Jadi fungsi katalis di sini bisa menurunkan energi aktivasi. Yang tadinya energi aktivasinya segini nih, ya, yang warnanya biru, menjadi lebih. Sip, bisa dipahami? Oke, sip. Oke, maaf ya ada ini ya noise sedikit. Oke, suara Pak Firman masih terdengar dengan jelas? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita masuk ke contoh soal yuk. Nah, ini berkaitan dengan contoh soal faktor-faktor penentu laju reaksi. Kita bahas ya, teman-teman ya. Di sini kalimatnya katanya ada sebanyak 2 gram logam seng ya, yang bentuknya ini ya. Direaksikan dengan larutan asam sulfat. Asam sulfat itu ini H2SO4 dengan berbagai kondisi. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya nih yuk, ini ada yang gambarnya kotak biasa, ada yang dikecil-kecilin gitu ya. Nah, maksudnya apa? Nah, ini berkaitan dengan luas permukaan tadi ya. Kita anggap yang ini adalah yang bentuknya bongkahan nih, yang bentuknya biasa. Sementara yang dibuat kecil-kecil gini ada 4, ini yang bentuknya kepingan lah, atau butiran boleh ya. Jadi tadi masih ingat ya, serbuk luas permukaannya lebih besar dibanding butiran, butiran lebih besar dibanding kepingan, kepingan lebih besar dibanding bongkahan ya. Oke, nah terus di sini juga proses reaksi ada 5 percobaan ini ya menggunakan suhu yang lumayan beda-beda nih, ada yang 30 derajat Celcius, ada yang 50 ya. Kemudian konsentrasi dari H2SO4 juga beda-beda, ada yang 3 molar, ada yang 4 molar. Nah, pertanyaan dari soal adalah di antara 5 percobaan ini laju reaksi mana yang hanya dipengaruhi oleh konsentrasi. Jadi hanya dipengaruhi oleh konsentrasi. Nah, cara jawabnya mudah sekali. Karena fokusnya ke konsentrasi, maka kalian harus mencari 2 reaksi atau 2 percobaan yang hanya berbeda pada ini nih, pada konsentrasinya saja. Karena laju reaksinya hanya ingin dipengaruhi oleh konsentrasi. Artinya konsentrasinya harus berbeda. Tapi faktor yang lainnya harus sama. Ya, karena kita inginnya hanya dipengaruhi oleh konsentrasi. Berarti cara jawabnya gampang, Pak. Kita cek aja satu-satu ya.
Nggak perlu harus dicari terus dilihat jawabannya. Langsung dicek aja satu-satu jawabannya. Coba kita cek yang ayo, 1 terhadap 2. Ya, 1 terhadap 2 bedanya apa aja ya? Konsentrasinya nggak beda apa sama. Yang beda justru ada di luas permukaan ya. Tuh. Perbedaannya di sini. Jadi percobaan 1 dan 2 itu dipengaruhi oleh faktor luas permukaan. Kita mau dipengaruhi oleh faktor konsentrasi. Berarti bukan A ya jawabannya. 1 sama 3, lihat bedanya ada di mana nih? Bedanya ada di konsentrasi ya. Tuh ya. Suhunya sama, luas permukaannya juga sama. Maka jawabannya ada di B. Kenapa C salah? Coba kita cek 2 dan 4. 2 dan 4 bedanya ada di mana? Oh, ada di suhu beda ya. Nah, ini faktor suhu nih. Kalau 2 sama 4 ya. Faktor yang berpengaruhnya adalah suhu. Kalau jawaban D 3 dan 4 apa yang berbeda? Banyak Pak. Luas permukaannya beda. Suhunya beda. Konsentrasi juga beda. Jadi jawaban D ini laju reaksinya dipengaruhi oleh ada 3, bisa konsentrasi, bisa suhu, dan juga bisa luas permukaan. Jadi ada 3 faktor di sini yang mempengaruhi laju. 4 dan 5 gimana? 4 dan 5 bedanya apa aja coba? Boleh Pak Firman tahu apa perbedaan di percobaan 4 dan 5 yang menyebabkan laju reaksinya nanti berbeda? Di sini nih. Apa nih? Luas permukaan. Permukaannya beda ya. Oke, suhunya beda nggak? Enggak ya? Konsentrasinya beda nggak? Enggak. Sama, berarti 4 dan 5 juga dipengaruhi oleh faktor luas permukaan. Sama seperti 1 dan 2 ya. Ini juga sama, dipengaruhi hanya dari faktor luas permukaan. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3 ya. Oke, siap. Mudah ya insya Allah. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Ada 5 percobaan ya. 5 percobaan itu menggunakan konsentrasi HCl yang ada yang 0,5 molar, ada yang 1 molar, ada yang 2 molar. Bentuk padatannya ada yang bentuknya kerikil. Kerikil boleh dianggap kepingan lah ya. Ada yang serbuk. Kemudian suhunya juga beda-beda nih. Oh, enggak ada yang suhunya dibuat sama ya. 23 semua. Ternyata waktu reaksinya beda-beda tuh. Ya, waktunya beda-beda, nggak ada yang sama. Nah, dari data ini ada pertanyaan. Perubahan laju reaksi pada percobaan 1 dan 4, jadi fokus hanya di 1 dan 4. Dipengaruhi oleh faktor apa ya? Nah, berarti yang kita cari apa sih yang berbeda dari 1 dan 4? Apa perbedaannya di 1 dan 4? Yuk, konsentrasi beda. Konsentrasi beda. Bentuk padatannya beda? Sama. Suhunya beda? Sama. Kalau waktu pasti berbeda ya, karena waktu bukan faktor. Ini adalah hasil. Atau kita biasanya nyebutnya sebagai variabel terikat ya. Jadi ada 3 variabel, kalau kalian boleh pahami, mungkin pernah juga dapat soal yang ada kata-kata variabel Pak. Oke, variabel itu apa saja sih? Boleh pakai itu. Variabel itu ada 3 ya. Variabel dalam proses eksperimen ya. Ada variabel bebas, ada variabel terkontrol atau kontrol sama saja, dan ada variabel terikat. Variabel bebas itu yang datanya beda-beda. Datanya beda-beda ya. Oke, kemudian variabel terkontrol ini yang datanya sama. Sementara variabel terikat ini biasanya hasil percobaan ya. Hasil percobaan itu biasanya berkaitan dengan lajunya atau waktunya, atau mungkin berkaitan dengan warna yang dihasilkan ya. Atau banyaknya gelembung juga bisa ya. Nah, jadi kalau di sini diperhatikan yang dibikin beda semua yang mana? Yang beda-beda lah gitu ya, nggak mesti harus beda semua. Konsentrasi sama bentuk zat padatnya ini ya. Nah, untuk kasus ini berarti yang variabel bebasnya di sini ada 2 nih. Ada konsentrasi HCl dan juga luas permukaan ya. Luas permukaannya juga. Sementara yang datanya sama adalah suhu ya. Sama suhu. Oke. Jadi kalau ditanya mana variabel bebas, mana variabel terpantau, dan mana variabel terikatnya, kalian bisa menentukan dengan mudah. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada pembahasannya tadi. Yang berbeda 1 dan 4 adalah konsentrasi. Jadi jawabannya adalah ini belum diklik. Ya. Siap. Oke, ada pertanyaan di sini? Belum ya? Ini masih mudah ya, insya Allah. Semangat. Oke, nah inilah bagian ini yang tadi Pak Firman bilang adalah bagian yang kalian harus pahami dengan baik karena sering muncul di soal ya.
bagian persamaan laju reaksi. Nah, persamaan laju reaksi itu bisa dinyatakan sebagai V, jadi ada V. Kadang-kadang juga disebut R, nggak masalah. V-nya dari kata velocity atau laju ya. R-nya dari kata rate, yang artinya laju juga sih ya. Jadi boleh V atau R sama dengan K. Jadi K ini selalu ada ditulis kali konsentrasi reaktan. Nah, kali konsentrasi reaktan. Nah, kalau Pak Firman punya reaksinya kayak gini, reaktannya ada dua nih, A sama B. Maka dia kali konsentrasi A, kali konsentrasi B, pangkat ada pangkat nih A-nya, ada pangkat B-nya. Nah, pangkat ini kita sebutnya sebagai orde. Pangkatnya disebut dengan orde. Berarti ada orde terhadap A, ada orde terhadap B ya. Karena reaktannya ada dua. Nah, orde-orde ini nanti yang akan kita cari. Nah, nyari ordenya itu biasanya menggunakan data percobaan. Nah, K sendiri tadi definisinya adalah tetapan laju reaksi. Ya. Jadi dari data percobaan nanti kita diminta untuk mencari berapa nih ordenya nih A-nya, ya. Berapa B-nya, dan bisa juga ditanya nilai K-nya berapa sih untuk menentukan berapa ordenya dan nilai K-nya. Kita langsung ke soal saja ya. Oke, kita langsung ke soal. Oke, soalnya Pak skip dulu, ini boleh file yang ini. Oke, karena Oke, contoh soalnya misalkan begini. Ini Pak balik lagi ke slide yang sebelumnya tadi ya. Oke. Nah, misalkan dari soal gini, pengamatan laju reaksi NO tambah Cl2 menjadi NOCl. Ya, reaktannya ada dua ya, NO dan Cl2. Ini reaktannya. Nah, kemudian hasil pengamatan laju reaksi ditampilkan dalam tabel berikut. Oke. Nah, kemudian dari tabel ini ada pertanyaan, tentukan rumus persamaan laju reaksi yang benar. Nah, tadi rumus persamaan laju reaksi gampang, tinggal V kan Pak, tuh semua ada V, sama dengan K kan ada. Kali konsentrasi reaktan, reaktannya ada dua nih, ada NO sama Cl2. Jadi NO sama Cl2 selalu ada ya. Kemudian pangkat ordenya, nah ordenya belum kita tahu nih, nah, harus kita cari adalah ini. Apakah pangkatnya 2 sama 1, si NO-nya 2, Cl2-nya 1. Apakah yang lain nih? Atau ternyata yang berpengaruh hanya Cl2-nya aja. Kok NO-nya di jawaban E nggak ditulis sih Pak? Berarti yang E salah nih, belum tentu. Kenapa belum tentu? Kalau ordenya adalah 0 maksud Pak Firman. Ordenya 0. Kan pangkat 0 ya. Kalau dipangkatin 0 kan hasilnya 1. Jadi kalau dia pangkatnya 0, maka nilai ininya 1. Berarti yang ditulis ya Cl2-nya aja. Karena Cl2-nya mungkin ordenya tidak 0 ya. Kayak gitu. Jadi mungkin aja jawabannya E walaupun NO-nya nggak ditulis ya. Artinya kalau kayak gini NO-nya nanti ordenya dianggap 0. Nah, tapi apakah NO-nya 0? Nah, caranya gini. Oke, sip. Jadi sebenarnya trik mudahnya adalah kalian coba-coba data 1, 2. Jadi harus 2 data yang dipakai ya. Boleh data 1, 2, boleh data 1, 3, boleh data 2, 3. Boleh trial error kayak gitu ya. Tapi ketika yang misalkan ada NO yang sama atau Cl2 yang sama. Nah, sekarang kalau diperhatikan di sini, ini ada data 2 NO yang sama ya. Ada NO yang sama nih, data 1, 2. Nah, Pak Firman mau pakai data 1, 2 nih ya. Pakai data 1, 2 ya. Data 1, 2. Oke. Gini. Kan tadi rumus V-nya gini. V dengan K kali NO gitu ya. Pangkat ordenya misalkan Pak Firman pakai X aja ya, boleh ya. Sama Cl2 orde ini. Nah, sekarang kita masukin data 1 yuk. Data 1 kita masukin. V-nya kita masukin dulu yuk. 0,24 per V yang data 2-nya 0,48. Kasih set. Ya. Terus K gitu ya. NO kan L-nya masukin. Ini kan 0,2 pangkat X, 0,2 pangkat X. Bisa dicoba dong sama ya. Nah, kalau yang ini, karena pangkatnya sama-sama Y, boleh nggak Pak Firman gabung di sini? Nah, harusnya sih boleh ya. Paham sampai sini? Kalau ada yang nggak paham, boleh bersuara. Nah, ini bisa kita sederhanain jadi gini. Nah, sehingga dapat Y-nya 1. Nah, ini kita pakai data 1 dan 2 ya. Nah, tadi NO-nya sama. Ada lagi nggak data yang sama? Ada juga nih Pak, di sini nih. 2 data yang sama, di data 2 dan 3 ya. Nah, kita pakai juga nih data 2 dan 3. Oke, lakukan hal yang sama ya.
Berarti kita masukin data 2-nya dulu nih, P-nya ya. 0,48 per data 3-nya 1,92 K gitu ya. NO-nya masukin yuk. 0,2 pangkat X, 0,2 pangkat Y ya. Terus ini K juga 0,4 pangkat X, 0,2 pangkat Y. Gampang kan? Kita tinggal masukin aja ya. Tidak menuliskan sesuatu yang di luar nalar ya. Ini 1/4, bener gak? Bener ya? Oke. Nah, ini kita coret. Ayo, ini 0,2 pangkatnya, 0,2 pangkatnya boleh dicoret dong, karena sama ya. Nah, ini kan sama-sama pangkat X nih, digabung aja yuk, 0,2 per 0,4 pangkat X ya. Ini 1/4, ini jadi setengah dong, pangkat pangkat X. Jadi X-nya 2 dong. Sehingga X-nya 2, terus Y-nya 1, ini ya. Jadi jawabannya ada di A. Oke, gimana? Bisa dipahami? Semoga bisa. Semangat. Ayo. Bisa ya? Ini waktu kelas 11 mungkin ya. Udah pernah belajar ini kan ya? Oke ya. Caranya insya Allah sama ya. Bahkan ada beberapa trik cepat ya. Cuma Pak Firman nggak mau ngajarin trik cepat dulu. Dengan cara yang konsep seperti ini dulu ya. Sehingga mudah untuk diingat ya. Karena kalau dengan cara cepat kadang-kadang ada beberapa yang lupa ya cara atau tahapannya. Oke. Sip ya. Oke, Pak, kalau nggak ada yang sama gimana Pak? Kalau nggak ada yang sama berarti nanti kita usahakan mencari dua persamaan dengan dua variabel. Nanti kita akan coba soal-soal yang variasinya lebih sulit ya. Kita pakai soal dasar dulu. Karena soal dasar ini yang lebih sering muncul ya. Oke, sip. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada kayaknya. Oke, ayo jangan malu untuk bertanya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, Pak Firman tunggu. Kalau tidak, kita lanjut ke soal berikutnya boleh ya? Nah, ini sebenarnya ada pembahasannya, cuma ntar file pembahasannya Pak Firman udah ditampilin di belakang. Ini sama ya, ada 2 dan 1 ya. Ini lebih bagus. Kalau tadi kan Pak Firman coret-coret ya. Nah, ini pernah keluar di soal SBMPTN nih, soal nomor 2 ya. Cuma dia modelnya dalam bentuk banyak pernyataan. Kita baca dulu soalnya yuk. Laju reaksi oksida besi 2 dan cerium 4 pada reaksi ini diperoleh data seperti ini. Nah, sebuah eksperimen ya, dari reaksi Ce4+ tambah Fe2+, hasil eksperimen seperti ini. Jadi ada konsentrasi Ce4+ dan konsentrasi Fe2+, dan ada laju reaksi. Nah, dari situ muncul banyak pernyataan, nanti kita cek nih pernyataan yang tepat yang mana. Kalau dibaca ada lajunya sama dengan, nah berarti kan kita harus cari orde dari si Ce4+ dan Fe2+-nya ya. Terus nilai K-nya gimana? Nah, kita akan coba hitung nanti ya, bagaimana menghitung nilai K. Oke, kita akan coba caranya. Tadi gimana? Kita tulis dulu persamaan laju reaksinya yuk. Berarti kan V sama dengan K gitu ya. Kali Ce4+, pangkat ordenya kita misalin X aja ya, boleh? Kan pakai X ya, boleh ya? Bentar, pakai X ya, terus Fe2+ pangkat D. Ini ya. Oke. Nah, sekarang kita mau pakai data mana nih? Cari yang sama dong, Pak. Nah, ini ada data 1, 2 ya. Kita pakai data 1, 2 dulu. Data 1, 2. Yuk, kita masukin angkanya yuk. V-nya dulu berarti 2 ya. Per yang data 2-nya 3. K ya, masukin angkanya yuk. 0,1, 0,10 sama ya. 0 di belakang koma ini tidak berpengaruh. Pangkat X kali 0,30 pangkat Y per bawahnya ini K lagi 0,10 pangkat X terus 0,45 ya pangkat Y. K-nya coret Pak, 0,10-nya coret nih, mana sama. Berarti ini 2/3. Nah ini nih, kan sama-sama pangkat Y, berarti boleh dong digabung 0,3 per 0,45 ya pangkat Y. Oke, pangkat Y. Berarti ini 2/3. Nah, ini boleh nggak Pak Fen bikin jadi 30/45 aja deh ya. Sama kan ya? Sama-sama dikali 100 ya. Terus 30/45 itu bisa disederhanain sama-sama bagi 15. 2/3 juga dong Pak. 2/3 pangkatnya sama dengan 2/3. Berarti Y-nya 1 dong. Oke, paham? Lanjut. Udah dapat Y-nya, berarti kita cari X-nya juga nih. Nah, cari yang sama lagi. Nah, ini yang ada yang sama di data 2 dan 3 ya.
Kita pakai nih data 2 dan 3. Oke, kita masukin data 2, 3 yuk. Berarti 3 per 10,5 ya. Sama dengan K, masukin angkanya yang 0,10, pangkat X, 0,45 pangkat Y, K lagi, 0,35 pangkat X, ini 0,45 pangkat Y. Nah, angkanya coret ya. 0,45 pangkat Y-nya coret juga ya. 3 per 10,5 itu 1/3,5. Ya, jadi kalau 10,5 dibagi 3 itu dapatnya 3,5. Nah, ini kan sama-sama pangkat X, berarti boleh dong Pak Firman tulis jadi 0,10 per 0,35 pangkat X. Ya, oke. Tulis lagi 1/3,5. Ini kalau Pak Firman sama-sama kali 10 jadi 1/3,5 kan? Pangkat X. Nah, berarti per 3,5 pangkat X sama dengan 1/3,5 ya, X-nya sama dengan 1 dong Pak. Sehingga persamaan laju reaksinya ini ganti 1, ini ganti 1 ya. Berarti pernyataan 1 benar ya. Oke, terus pernyataan 2 kita cek dong Pak. K-nya segini katanya, 66,7. Nah, untuk mencari nilai K, kita bisa pakai data 1, kita bisa pakai data 2, kita bisa pakai data 3. Bebas ya. Pilih saja angka yang menurut kalian lebih enak untuk dipakai menghitung. Kita coba data 1 aja deh Pak. Biasanya data 1 ini enak katanya ya. Pakai data 1. Kalau pakai data 1, V-nya kita masukin yuk. 2 ya. Sama dengan K gitu ya. Kali data satunya CE-nya 0,1 ya. Pangkat X-nya 1 tadi ya. Si FE2 plusnya 0,3 pangkat 1. Tinggal 2 sama dengan K. Ini boleh nggak Bapak bikin jadi 1/10? Ini jadi 3/10 boleh ya? Nah, 10 jadi 100 kali 2 jadi 200. Nah, 3-nya kita turunin. Nah, K-nya jadi 200 bagi 3. 200 bagi 3 itu berapa sih? Sekitar 66,67 ya. Nah, berarti bener nih. Nah, terus yang nomor 3, order reaksi totalnya 2. Nah, order reaksi total tuh ini. Ordernya CE ditambah ordernya FE. Nah, ini benar ya. Nah, dari 1 tambah 1 ya. X tambah Y. Nah, jadi jawabannya juga benar. Yang keempat sekarang, harga K tetap pada berbagai suhu. Nah, K, ini K, ya, tetapan. Jadi, sebenarnya faktor ini atau pernyataan ini tidak hanya berlaku untuk bab laju reaksi ya. Bab apapun yang berkaitan dengan nilai K, maksudnya tetapan ya, bisa tetapan laju reaksi, bisa tetapan kesetimbangan, bisa tetapan kalau di sifat koligatif ada KB, ada KF ya, tetapan juga ya itu ya. Nah, itu juga semua tetapan. Nah, nilai tetapan itu selalu dipengaruhi oleh suhu. Jadi K ini nilainya akan selalu bergantung pada suhu. Artinya kalau suhunya tetap, ya nilai K-nya akan tetap juga. Tapi kalau suhunya berubah, maka nilai K-nya pun akan berubah. Jadi kalau dibilang harga K tetap pada berbagai suhu, maka pernyataannya menjadi salah. Tetap pada berbagai suhu salah. Kenapa? Karena nilai K-nya tergantung pada suhu. Kalau berbagai suhu artinya suhunya dirubah-rubah, nilai K-nya tetap. Enggak. Nilai K-nya akan berubah seiring dengan perubahan suhu. Ya, bisa bertambah besar, bisa bertambah kecil ya. Tergantung nilai dari atau tergantung kasus di reaksi tersebut. Tapi yang jelas nilai K akan selalu bergantung pada suhu. Artinya pada berbagai suhu nilai K-nya akan berubah atau berbeda ya. Oke, kalau suhunya sama ya nilai K-nya juga akan sama. Jadi pernyataan 4-nya salah, maka jawabannya ada di A. Ya. Oke, semangat. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Aja, Kak. Alhamdulillah, semangat. Oke, ini ada pembahasannya ya. Pembahasannya ada di belakang tuh, banyak sekali nih. Nanti bisa dibaca ya. Oke, sip. Nah, sekarang Pak Firman mau balik dulu ke soal yang tadi ya. Nah, ini nih materi. Nah, reaksi oleh suhu. Sebenarnya ini masuknya ke faktor yang menentukan yang menjadi laju reaksi tadi. Ada laju reaksi yang jadi penentu laju reaksi ada 6 Pak. Faktor konservasi, suhu, ada
pembongkaran, ya, ada faktor suhu, ada faktor tekanan, ada faktor katalis, ya. Dari keenam itu ada faktor suhu tadi ya. Nah, jadi faktanya kalau suhunya bertambah, makin tinggi, lajunya juga akan makin besar. Reaksinya akan berlangsung lebih cepat ya. Nah, sekarang bisa nggak soal pengaruh suhu itu dimasukin ke dalam soal perhitungan? Bisa. Nah, untuk mendapatkan penjelasan, langsung masuk saja ya. Rumus-rumus yang mestinya tak tuliskan saat dibahas soalnya. Oke, ini ada V sama dengan A ya. Angkat delta T per T dikali V0. T sama per A. Pangkat delta T per T kali T. Ya. Apa itu? Oke. Suara Pak Firman putus-putus ya. Halo? Tes. Iya, Pak. Suara Pak Firman terdengar? Terdengar, Pak. Iya, Pak. Terdengar, Pak. Oh, dari sini. Soalnya Firman mendapatkan, oh nggak bisa, benar. Nah. Om itu kenapa? Oke, assalamualaikum. Maaf ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Oke, maaf ya. Ada sedikit trouble. Oke, sip. Sudah bisa dilanjutkan lagi? Sudah terdengar suara Pak Firman? Udah, Pak. Terdengar, Pak. Laju reaksi. Nah, pengaruhnya ada di sini. Putus lagi ya? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masih Pak. tampil belum di layar? Tampil, Pak. Ada. Oke, siap. Oke, ini agak trouble Teams-nya. Oke, siap. Jadi, untuk mengetahui bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi, kita langsung masuk ke soal aja ya. Nah, soalnya seperti ini. Nah, soalnya bisa dipahami sangat mudah dengan logika ya. Jadi Pak Firman anjurkan dengan logika saja, tidak perlu dengan rumus ya. Karena kalau rumus tuh gampang lupa, tapi kalau logika sih insya Allah nggak lupa ya. Oke, sip. Soalnya begini, yang pertama, suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat jika suhu dinaikkan sebesar 10 derajat Celcius ya. Ini udah di samping papan ganti ya. Bila pada suhu 20 derajat Celcius reaksi berlangsung dengan laju reaksi 2 kali 10 pangkat minus 3 molaritas per detik, maka berapakah laju reaksi yang terjadi pada suhu 50 derajat Celcius? Nah, ini cara ngerjainnya gampang banget ya. Jadi ngerjainnya pakai logika. Logikanya logika deret aja. Kita tulis dulu informasi yang kita punya. Nah, katanya gini, reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat jika suhu dinaikkan sebesar 10 derajat Celcius. Jadi kalau ditambah 10 derajat Celcius, V-nya menjadi 2 kali V awal. Kita tulis saja begini. Kalimat lanjutannya gini, bila pada suhu 20 derajat Celcius, reaksi berlangsung dengan laju segini, 2 kali 10 pangkat min 3. Jadi pada suhu 20 derajat Celcius, V-nya itu 2 kali 10 pangkat minus 3 molaritas per detik. Nah, yang ditanya, berapa laju reaksi pada suhu 50? Nah, yang ditanya pada 50 ya, bukan pada suhu 20. Tapi ada keterangan ini, setiap tambah 10 derajat Celcius, lajunya jadi 2 kali lebih besar. 2 kali dari V awalnya. Maka caranya kita tinggal tambah-tambahin aja nih, tambahin 10 jadi berapa nih? 30, tambahin 10 lagi, 40, tambahin 10 lagi, 50. Terus tambahin ya, sampai dapat yang kita mau. Nah, kebetulan ini kita mau 50 kan? Nah, di sini yang kita mau. Maka berapa lajunya? Tinggal kita sambungin ini, tinggal dikali 2 ya. Loh, kenapa dikali 2, Pak? Karena kalimatnya gitu tadi. Berlangsung 2 kali lebih cepat jika suhunya dinaikkan 10. Maka dikali 2 jadi 4 ya. Kali 10 pangkat minus 3. Kali 2 lagi jadi 8 kali 10 pangkat minus 3. Kali 2 lagi jadi 16 kali 10 pangkat minus 3. Ini jawabannya ini ya.
Paling tinggal dibikin angka baku saja kalau dia soalnya pilihan ganda. Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan? Bisa ya? Insya Allah ya. Oke, jadi jawabannya tadi mana tadi pembahasan soalnya? Bentar. Pak Firman salah klik ya. Nah ini pembahasannya ya. Reaksi berlangsung selama VTM per detik. Oke, ini belum kalau pakai rumus gimana nih? Tadi kan ada rumus tuh ya di samping. Nah, kalau pakai rumus begini. Ya, tapi Pak Firman tidak sarankan rumus ya, karena rumus mudah sekali lupa. Jadi V kita mau pakai nyari PT ya, V pada suhu 50 tadi ya. Nah, rumusnya tinggal 2 pangkat. Nah, 2-nya itu karena ini berlangsung 2 kali lebih cepat ya. Jadi kalau 3 kali lebih cepat berarti 3 pangkat. Nah, di sini kita tulisnya jadi per ininya T2 ya. T2 tadi suhu akhirnya adalah 50 dikurangin 20 ya. Nah, jadi dibagi dengan ini nih. Tadi setiap kenaikan 10 derajat Celcius dibagi 10 ya. Dikali dengan V awalnya tadi. V awalnya 2 kali 10 pangkat minus 3. Jadi jawabannya 2 pangkat 3 dikali 2 10 pangkat minus 3. 8 kali 2 kali 10 pangkat minus 3. Ini jawabannya 16 kali 10 pangkat minus 3. Sama ya? Oke, sip. Ya, mudah kan ya? Jadi dengan logika saja. Tidak perlu harus dihafal rumusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau belum ada, kita coba lanjutkan ya slide-nya. Oke, bentar ini. Kira mau lanjutkan tapi nah sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, bagian yang keempat tadi ya. Nah bagian keempat ini adalah bagian yang jarang sekali dibahas, bukan jarang malah nggak pernah dibahas di sekolah ya, tapi pernah keluar di soal-soal SBMPTN, yaitu persamaan laju reaksi terintegrasi. Nah untuk bisa membahasnya ada banyak sekali cara ya, atau banyak sekali orang yang menjelaskan tentang laju reaksi terintegrasi ini ya. Nah biasanya untuk menjelaskannya yang lebih enak sebenarnya, tapi butuh waktu yang lebih lama, kita harus membahasnya dengan konsep matematis dan fisika ya. Jadi ada turunan atau ada integral, pernah belajar ya. Nah, tapi Pak Firman tidak akan masuk ke sana ya, karena itu ranah fisika dan matematik. Nah, Pak Firman mau kasih cara cepatnya saja atau cara mudahnya saja. Kenapa? Karena pada saat kita dapat soal, kita nggak punya waktu banyak untuk bisa mengerjakan soal tersebut. Harus punya cara tercepat ya. Nah, untuk memudahkannya atau mempercepat proses mencari jawaban yang benarnya adalah kita memahaminya dengan seperti ini. Ya, persamaan laju reaksi terintegrasi adalah persamaan laju yang menyatakan konsentrasi reaktan langsung dengan fungsi waktu ya. Jadi perbandingan atau hubungan antara konsentrasi reaktan dengan waktu, karena itu yang paling sering ditanya. Dan untuk memahaminya kita bisa menggunakan tabel. Jadi persamaan laju reaksi terintegrasi dengan waktu, dan biasanya waktu yang sering ditanya itu adalah waktu paruh ya. Waktu paruh itu waktu yang dibutuhkan suatu zat untuk berubah menjadi setengah dari semulanya ya. Yang tadi misalkan konsentrasi awalnya 1 molar, maka waktu yang dibutuhkan menjadi setengah molar ini itu berapa? Maka itu disebut dengan waktu paruh. Nah, nanti ada hubungan tuh antara waktu paruh dari berbagai orde ya. Tadi ada orde 1, orde 2, ini kita udah hitung ya. Nah, bisa juga orde 3 dan seterusnya. Atau orde 0 bisa juga. Dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, tabelnya seperti ini. Jadi nanti kalau kita dapat reaksi yang ordenya 0, maka persamaan laju reaksi yang bisa kita ingat adalah ini. Ini ada tabel yang sering akan kita pakai nih nanti kalau dapat soal laju reaksi terintegrasi ya. Orde 0. Nah, hubungan di orde 0 itu adalah seperti ini. Ini persamaan kecepatan reaksi atau laju reaksi ini. Dan biasanya nanti dihubungkan dengan fungsi garis ya. Dalam sebuah fungsi garis, kalau di matematik kan kita mengenal ada rumus Y sama dengan mx plus b ya. Y sama dengan mx. Ini garis lurus ya. M-nya gradien ya. Nah, ini nanti kita dapetin persamaan-persamaan ini untuk orde 0, jadi seperti ini. Jadi Y-nya, sumbu Y-nya itu adalah konsentrasi dari A-nya, kemudian sumbu X-nya adalah waktu,
kemudian nilai gradiennya itu nanti setara dengan min K ya, dan B-nya konstantanya adalah data konsentrasi awalnya atau A0 ya. Sementara untuk ordinal itu bisa dicari pakai rumus ini, setengah dari konsentrasi awalnya dibagi dengan nilai K ya. Nah, orde 1 juga akan ada rumus seperti ini. Jadi len konsentrasi A sama dengan min K kali T plus len A0 ya. Jadi ini fungsi, sumbu Y-nya adalah len A, sumbu X-nya adalah waktu ya, gradiennya adalah minus K ya, dan konstantanya B-nya adalah ini, len A0 atau len konsentrasi awal. Begitupun dapat orde 2, orde 3. Nah, ini harus kita hafalkan ya. Harus dihafal Pak ya, jadi sebaiknya sih dihafal saja ya. Kalau mau diturunin boleh, tapi fungsi untuk menurunkannya kita perlu pemahaman konsep integral atau turunan yang lumayan baik ya. Penjelasan rumus-rumus ini banyak ada di YouTube. Kalau kalian iseng coba nyari aja persamaan laju reaksi terintegrasi. Nanti dapat tuh ya, ada sekian banyak video yang menjelaskan kalau orde 0 kenapa rumusnya begini, orde 1 kenapa begini. Nah, boleh tuh. Kalau masih nyaman untuk memahami tentang integral boleh ya. Semangat. Oke, sekarang kita coba contoh soalnya seperti apa. Contoh soalnya seperti ini. Kita baca dulu pelan-pelan ya. Oke, senyawa A terurai membentuk senyawa B dan senyawa C menurut reaksi orde 1 terhadap A ya. Jadi terhadap A-nya itu ordenya orde 1. Jika pada suhu 25 derajat Celcius tetapan laju reaksinya adalah segini. Jadi nilai K-nya sudah diketahui nih. Ya. Yang ditanya waktu paruh. Nah, oke, lihat orde 1 pertanyaan tentang waktu paruh dan informasi yang kita tahu adalah nilai K-nya. Oke, kita balik dulu ya. Tadi ada tabel orde 1 yang ditanya nilai waktu paruh. Kita diketahui nilai K-nya. Nah, enak nih, kita tinggal pakai rumus ini aja. Waktu paruh nilainya adalah 0,693 dibagi K ya. 0,693 itu dari len 2 ya. Oke, jadi enak banget nih dapat soal kayak gini. Ya udah, berarti untuk mendapatkan jawabannya tinggal 0,693 dibagi K aja dong. Oke, tadi ini udah ada nih nilai K-nya, udah tinggal berarti jawabannya adalah nah, pada reaksi orde 1 T setengah sama dengan len 2 dibagi K. 0,693 dibagi 0,045 dapat jawabannya 15,4. Simple kan ya. Jadi Kak Firman sarankannya dengan cara tadi ya, dihafalkan tabel ya. Paling. Nah, cara lain untuk bisa menghafalkan tabel adalah sering-sering kerjain soal yang ada kaitannya dengan ini. Nanti lama-kelamaan akan hafal ya. Seperti kalian menuliskan reaksi air di katoda pada saat elektrolisis ya. Air di anoda pada saat elektrolisis. Itu kan reaksi yang nggak biasa kan. Tapi karena sering kali menuliskannya jadi lama-lama hafal. Begitupun untuk kasus yang ini. Oke. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan? Semoga bisa dipahami ya. Semangat, semangat, semangat. Kita masih punya waktu 15 menit lebih bahkan ya. Oke. Ini tadi udah materinya habis ya. Habis di slide-nya ya. Pak Firman kirimin filenya dulu sebentar ke WhatsApp ke grup ya, biar kalian bisa buka-buka sebentar sambil Pak Firman nanti bahas juga tentang soal-soalnya ya. Bentar, ini kelihatan deh file Pak Firman, WhatsApp Pak Firman, nggak apa-apa. Lihat aja, tidak ada yang dirahasiakan. Oke, nah Pak, di sekolah kan lagi ngebelajar ini Pak. Kalau lagi di sekolah ya biasanya belajarnya rata-rata ya, masih bahas tentang kimia karbon ya. Walaupun ada beberapa sekolah yang udah ngebahas itu, sehingga mungkin di semester 2 ini sudah mulai mengulang materi-materi kelas 11 ya, kelas 10, ada yang model begitu ya. Oke. Bentar, Firman coba kirimkan filenya ya. Boleh? Boleh dong Pak. Ya lah, harus dikirim lah Pak. Gimana kita belajarnya kalau nggak ada file? Firman curcol. Oke, sebentar. Selasa semester 2. Nah. Oke, filenya on the way di grup WhatsApp ya. Bisa kalian buka-buka. Nah, sekarang Pak Firman mau ngebahas. Kita tunggu dulu sampai benar-benar terkirim.
biar memastikan bahwa itu memang sudah terkirim. Kalau belum kan panggilan bohong. Kita akan bahas worksheet-nya ya, worksheet yang berkaitan dengan laju reaksi. Oke, sudah terkirim, kita tinggal buka saja nanti ya. Tuh, belum dibuka tadi ya filenya ya? Oh, belum berarti. Oke, Pak Firman harus buka dulu filenya. Oke, bentar. Bismillah, semangat, semangat, semangat. Nah, yuk, ini soal laju reaksi yang pertama. Perhatikan hasil percobaan ini. Yang ditanya persamaan laju reaksinya, gampang kan? Gimana tadi cara ngerjainnya? Yuk, bismillah. Atau ada yang udah dapat jawabannya langsung bersuara, C, Pak, D, Pak, boleh, ayo. Jangan takut bersuara. Menurut saya C, Pak. Oke, ya, caranya kita tulis dulu persamaan laju reaksinya secara umum V sama dengan K kali P pangkat ordernya misalkan X ya. Saya nggak suka X, Pak, saya sukanya A sama B. Boleh, nggak masalah ya. Kali I pangkat Y gitu ya. Oke, terus kita coba cari order X sama X, cari nilai X dan Y ini. Caranya kita lihat yang sama. Ada di data mana yang sama? 1, 2 ya. Nah, kita pakai data 1, 2 dulu. Data 1 dan 2. Nah, data 1, 2 yuk. Berarti 4 kali 10 pangkat minus 5 per 2 kali 10 pangkat minus 4 ya. Sama dengan set K gitu ya. Masukin 0,24 pangkat X kali 0,05 pangkat Y ya. Jika 0,24 pangkat X ini 0,25 pangkat Y. K-nya kita coret ya. 0,24 kita coret juga ya. Nah, terus ini kan sama-sama, ini belum sama nih, 10 pangkat min 5 sama 10 pangkat min 4. Nah, ini Pak Firman bikin sama dulu. Nah, supaya gampang nanti nyoretnya. Ini Pak Firman bikin jadi 20 kali 10 pangkat min 5. Sama ya? Yang 2 kali 10 min 4. Ini digabungin 0,05 per 0,25 ya, pangkat Y. Nah, kan min 5-nya bisa kita coret jadi 1/5 ya. Nah, ini 0,05 per 0,25 kalau disederhanakan jadi 1/5 ya. Jadi Y-nya dapat 1. Nah, dapat Y-nya 1. Berarti ini salah, ini salah, ini salah. Paham ya? Karena Y-nya berkaitan dengan order Q ya. Nah, terus, jadi masih ada 2, Pak. Kita mau nyari order P-nya nih berapa? Ada lagi nggak yang sama? Aduh, nggak ada yang sama, Pak. Nah, ini menarik nih soal ini ya. Kita belum dapat nih soal ini tadi. Nah, untuk mendapatkan order Q, order P-nya ya, karena Q-nya nggak ada yang sama, kita boleh pakai data 12, boleh pakai data 13, boleh pakai data 23 bebas. Tadi kan data 12 udah kita pakai ya. Berarti yang belum kita pakai data mana? 13 atau 23. Bebas ya. Nah, kita mau coba pakai data mana nih? Dari sini aja ya. Pak Firman pakai data mana nih? Pak Firman pakai data 2 dan 3 deh ya. 2 dan 3. Kita masukin data 2 yuk. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 4 per ya. 4 kali 10 pangkat minus 3. K ya. Terus 0,24 pangkat X ya. Masukin 0,25 pangkat Y ya. Ini K 1,2 pangkat X 0,2 pangkat Y ya. Terus sederhanain dulu yuk. Ini 2 kali 10 pangkat minus 4 per ini bikin 40 aja ya. Kali 10 pangkat minus 4 biar nanti bisa disederhanain. Hanya coret. Nah, ini sama-sama pangkat X gabungin aja. 0,24 per 1,20 pangkat X. Ini jadi 0,25 per 0,20 pangkat Y. Nah, ini ya. Nah, Y-nya kan udah ada tuh tadi 1. Kita bisa ganti nih Y-nya dengan 1. Jadi, dicoret. Ini jadi 1/5 ya. Nah, 0,24 per 1,2 itu kalau dibikin jadi 1/5 pangkat X. 1/5 ya. Ups, ini 1/5 ya. Kalau nanti nggak yakin boleh dicek ya. Terus 0,25 per 0,2 itu kalau disederhanain jadi berapa ya? Sebentar. 5 benar. Oh, 2 per 40 kok 1/5 sih Pak Firman? Allahu Akbar, hitungan Pak Firman error. 2 bagi 40 itu 1/20 ya. Nah, 0,25 per 0,20 kalau sama-sama dikali 100 jadi 25 per 20. Pangkat 1 ya. Oke.
pakai masukin di sini ya lanjutannya. 1/20 sama dengan 1/5 pangkat X. 25/20 kalau disederhanain jadi berapa ya? Sama-sama bagi 5. 5/4 ya. Ya. Nah, ini bisa kita sederhanain nih. 4 kita naikin ke atas, 5-nya kita turun ke bawah. Atau 20 sama 4 bisa disederhanain. Sama bagi 4 ya. Nah, gitu. 5-nya bisa turun ke bawah jadi 1/25 ya. 5 kali 5. 1/5 pangkat X. Berarti X-nya berapa? 1/5 pangkat berapa supaya jadi 1/25? 2 ya. Jadi X2, Y-nya 1. Jawabannya adalah. Paham sampai sini? Tidak terlalu sulit ya? Oke. Semangat. Ada yang mau ditanyakan soal nomor 1? Belum, Pak. Belum? Oke, lanjut ke soal nomor 2 yuk. Nah, ada gambar. Oke, dari gambar ini coba kita kecilin sedikit ya biar dapat pernyataannya lebih lengkap. Mudah-mudahan masih terbaca dengan baik ya. Oke, ada gambar, grafik, ada catalyze chemical reaction. Oh, ini reaksi yang dipengaruhi oleh katalis. Tadi kita udah sempat bahas ya. Ada yang puncaknya tinggi, ada yang rendah. Yang tingginya nggak pakai katalis nih pasti. Yang lebih rendah, yang putus-putus yang pakai katalis. Yang ditanya pernyataan yang tidak tepat berkaitan dengan informasi pada grafik tersebut ya. Besarnya nilai energi aktivasi tanpa katalis. Nah, tanpa katalis berarti yang ini ya. Nah, pernyataan A kita cek yuk. EA itu rumus dasarnya adalah puncak, energi puncaknya dikurangin awalnya. Oke, berarti kita tulis dulu yang tanpa katalis ya. Tanpa katalis berarti EA-nya berapa? Tanpa katalis berarti yang ini ya. Puncaknya berapa nih? 90. Awalnya berapa nih? 65. 90 kurang 65 berapa? 25. Berarti pernyataan A benar dong ya. Yang ditanya yang tidak benar berarti bukan A ya. Yang B. Oke. Dengan adanya katalis, nilai energi aktivasinya turun. Nah, kalimat sampai turunnya sih benar, tapi turun sebesar 15. Turun sebesar. Ingat kalau turun sebesar secara bahasa berarti selisihnya ya 15. Kita cek aja. EA yang dengan katalis sekarang ya, dengan katalis. Dengan katalis berarti EA-nya kita hitung yuk. Puncaknya ini ya, dengan katalis puncaknya jadi 75 ya. Dikurangin awalnya 65. Jadi berapa nih? 10. Nah, selisihnya 15 benar nggak? Benar ya? Berarti jawaban B-nya benar. Bukan B juga jadi jawabannya. Aduh, belum dapat jawabannya Pak. C, kita cek yuk. Apa katanya C? Besarnya perubahan entalpi reaksi tersebut adalah 15. Nah, ini yang menarik nih. Kita belum bahas tadi entalpi, Pak. Nah, perubahan entalpi itu ada di bab sebelumnya ya. Delta H itu bisa dicari kalau dari grafik dari entalpi akhir dikurangin entalpi awal. Akhirnya mana? Akhirnya ini nih. Ya. Awalnya ini ya. Akhirnya berapa nih? 50. Awalnya 65. Berarti minus 15. Ingat kalau minus berarti dia eksoterm ya. Eksoterm berarti melepaskan ya. Jadi jawabannya ditulisnya positif ya. Berarti jawabannya salah nih. Berarti kemungkinan si C ya. Oke. Kita cek yang D-nya juga dong. Tergolong reaksi eksoterm. Benar ya. Besarnya energi aktivasi reaksi balik. Nah, kalau reaksi balik tuh berarti dibalik ya. Sekarang mula-mulanya dari sini. Akhirnya di sini. Nah, jadi kalau di reaksi balik, jawaban E ya. Reaksi balik. Nah, kalau reaksi balik berarti EA-nya sama dengan puncaknya akan tetap sama ya. Oh, ini nggak dikasih tahu ya dengan katalis atau tanpa katalis ya. Kita anggap saja yang reaksi balik yang ditanya yang tidak benar ya. Ini dengan katalis deh. Dengan katalis ya. Dengan katalis. Tapi nggak ada juga.
Sebentar. Oke, sebentar. Dengan katalis, kita anggaplah dengan katalis ya, bisa jadi ada kesalahan ya soal. Kalau dengan katalis puncaknya yang mana? Ini ya, 75 ya. Oke, oh ini berarti yang tanpa katalis nih, Pak ralat sedikit ya. Reaksi balik yang tanpa katalis ya, karena kan tidak disebut ya, berarti kita anggap yang tanpa katalis aja deh. Yang tanpa katalis, oke, awalnya berapa? Puncaknya berapa? Kan puncak dikurangin awal ya, puncak dikurangin awal. Kalau mau balik berarti dari sini ya. Oke, puncaknya ini nih 90. Ya, puncaknya 90, awalnya 50. Jadi nilainya berapa nih? 90 kurang 50? 40 ya. Oke, berarti ini kenyataannya juga benar ya. Jadi jawabannya ada di C ya. Oke, bagaimana? Ya, jawabannya salahnya ini nih di sini nih, plus ya. Tapi kalau untuk delta H atau bab termokimia, plus dan min ini sangat vital ya. Jadi nggak boleh salah ya, sama-sama 15 apa bedanya cuma plus sama min, berarti ya anggaplah bener, nggak boleh. Ya min, plus ya plus. Jadi harus plus. Oke. Ada pertanyaan nomor 2? Pak, mau nanya, Pak. Boleh, silakan Jasmine. Silakan, apa yang mau ditanya? Kan itu kan yang B itu kan dengan katalis energi aktivasinya kan 75 kurang 65 10, terus baru dicarinya 25 kurang 10 jadi dapat 15 itu kan nilai penurunan energi aktivasinya. Tapi kalau caranya langsung yang puncak 90 terus dikurangin 75 tuh boleh gitu nggak, Pak? Cara nyari turun energi aktivasinya. Boleh banget Jasmine. Kalau paham tentang oh ini berarti selisihnya aja udah gitu boleh gitu ya. Tapi kalau misalkan mau dipahami secara bahasa berarti kan memang harus diartikan dicari dulu energi aktivasi yang tanpa katalis dan yang dengan katalis sehingga ketahuan turunnya secara angka. Tapi kalau secara grafik langsung ini kurang ini juga boleh, boleh Jasmine. Cara itu tidak salah. Oke, makasih Pak. Ya paham, makasih Pak. Sama-sama. Yep. Sama-sama. Oke, kita lihat lagi yuk. Mungkin ada satu soal yang bisa kita cari. Nah, ini ada soal nomor 3 nih. Nah, ini soalnya sama sebenarnya dengan soal persamaan laju reaksi ini soal nomor 1 ya. Cuma dia tidak menggunakan data konsentrasi, tapi dia menggunakan data tekanan yang satuannya torr. Nggak masalah ya. Terus dia nulisnya tidak pakai V tapi pakai R ya, rate ya. Ini juga sama. Jadi K kali PNO berarti pangkat 1 ya, P ini. Kalau ini PNO pangkat 1, pH2 juga pangkat 1, ini PNO pangkat 1, tapi pH2-nya pangkat 2. Jadi 2 ini merupakan orde dari si H2. Ya, paham? Nah, ini caranya juga sama kayak tadi. Untuk mencari ordenya berarti kita tinggal cari data yang sama. Nah, ini ada data 23 sama, data 13 juga sama ya. Jadi di sini kita harus menggunakan data 2 dan 3. Nah, dan juga satu lagi nanti data 1 dan 3. Nah, nanti insya Allah akan dapat ya angkanya. Kalau dimasukin angkanya berarti 0,46 per 0,8 salah. Data 2 0,92 ya per 1,85. Nah, K-nya boleh Pakman abaikan karena nanti akan dicoret, langsung masukin aja data 23 ya. 400 per 400 ya gitu. 400 pangkat X, nah ininya jadi 200 pangkat Y, bawahnya 400 pangkat Y gitu kan, dicoret tuh. Ini kalau dihitung, nah kadang-kadang kita mendapatkan angka yang mungkin nggak terlalu enak ya, jadi boleh kita bulatkan selama pembulatannya tidak terlalu jauh ya. Nah, ini kalau kita anggap sekitar 1/2 lah ya, karena kan 2 kali dari 92 ini 1,84, masih dekat dong dengan 1,85 ya, kita anggap seperti ini. Kita anggap jadi setengah pangkat Y. Ini dapat Y-nya 1 ya. Sementara untuk 1 dan 3, nah tinggal masukin kasus yang sama aja. 0,46 ya per 1,85. Oke. Terus data 1 ya, berarti 200 pangkat X ya kali 400 pangkat Y. Nah, ininya 400 pangkat X terus
400 pangkat 2. Nah, kan Y-nya ini coret. Ini kalau dihitung juga kira-kira 1/4 ya. Nah, ini beda-beda dikit mungkin ya, tapi nggak masalah selama perubahannya tidak terlalu jauh. Nah, kayak gitu ya. X dapatnya 2. Berarti yang NO-nya 2 nih, hasilnya 1. Oke. Sip. Itu saja mungkin yang bisa Pak Men berikan ya. Oke, karena waktunya sudah 5:16 ya. Oke, nah sisanya ada banyak sekali soal. Boleh coba dikerjakan ya. Pak Firman tidak memaksa, atau Pak Firman boleh paksa, boleh deh sekali ini paksa. Dari soal yang sisanya ini tolong kerjain 3 ya. 3 aja. Kalau mau lebih boleh, Pak Firman senang banget. Nah, 3 bebas yang mana aja. Tolong difotokan coret-coretan dari 3 soal itu. Wapri ke Pak Firman. Nanti Pak Firman akan koreksi ya, benar dan salahnya. Oke, boleh begitu ya. Pak Firman tunggu sampai 1 minggu ke depan jawabannya. Oke, itu saja mungkin yang Pak Firman bisa berikan untuk hari ini. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan, tempat terputus tadi ya. Semoga ke depannya bisa lebih baik lagi. Oke, tadi kita mulai dengan basmalah, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Firman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan. Jaga kesehatan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Siap. Pak. Sama-sama.